Asal-usul Skynet China, nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Saya tidak ingin kembali lagi. Saya ingin menjadi warga negara Tiongkok, kata seorang warga Amerika yang dengan tegas menolak undangan hangat dari ibu pertiwinya Amerika Serikat di tahun 2016. Setelah Amerika Serikat mengetahuinya, langsung memberikan sanksi berat kepadanya. Tetapi semuanya sudah terlambat bagi Paman Sam. Lalu, mengapa orang Amerika ini begitu tegas menolak undangan berbakti kepada negaranya sendiri? Siapa sebenarnya pria yang begitu penting dan berharga ini? Jawabannya adalah David Brady, seorang warga ilmuwan Amerika Serikat yang bergerak di bidang penelitian ilmiah. Namun, beliau memilih mendedikasikan hidupnya dan penelitiannya untuk China. Mengapa demikian? Mungkin kita perlu memahami dan memulai dengan arah penelitian David Brady. David Brady adalah seorang profesor di Duke University, Amerika Serikat dengan arah penelitian di bidang pengembangan dan pembuatan instrumen pencitraan presisi atau Electrical and Computer Engineering. Pada tahun 2012, David Brady baru saja menyelesaikan prototipe kamera 1 miliar piksel yang sedang dikerjakannya. Beliau sangat jelas bahwa teknologi ini akan memainkan peran yang tak terbayangkan di bidang militer dan teknologi di kemudian hari. Akan tetapi, jika penelitian ini ingin diselesaikan dan mencapai keberhasilan, akan memerlukan dana yang sangat besar. Biaya tinggi seperti itu jelas bukan sesuatu yang beliau mampu sebagai seorang profesor di universitas. Itulah mengapa David Brady berpikir untuk meminta dana ke militer Amerika Serikat untuk menyelesaikan penelitiannya ini. Ketika David Brady mencari bantuan dana militer Amerika Serikat, DARPA memang sangat bersedia mendanai penelitiannya. Namun, seperti diketahui, penelitian ilmiah sangatlah berbeda dari pekerjaan biasa. Karena dalam proses penelitian, pasti akan menemui berbagai kesalahan dan kegagalan. Dan ini relatif normal. Kenyataan menunjukkan David Brady memang menemui banyak kendala dan kesulitan dalam proses penelitiannya, sehingga menyebabkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, DARPA, mulai kehilangan kesabaran. DARPA melihat begitu banyak dana yang telah diinvestasikan, tetapi mereka tidak melihat hasil apapun. Akibatnya, militer Amerika Serikat memutuskan untuk menarik diri dari investasi itu. Tindakan DARPA ini jelas membuat David Brady sangatlah marah. Bagi seorang ilmuwan seperti dirinya, cara kerja militer Amerika Serikat ini setara dengan meragukan kemampuannya dan tidak mempercayainya sama sekali. Sebagai ilmuwan yang berbobot, penghinaan militer Amerika Serikat tidak dapat diterimanya. Oleh karena itu, David Brady bermaksud mengalihkan saluran penggalangan dana ke sektor swasta. Tetapi sayangnya, para internet raksasa di Amerika Serikat tidak tertarik dengan penelitiannya sama sekali. Setelah waktu berselang beberapa lama kemudian, beliau baru dapat mengumpulkan $1.000. Melihat keterlambatan proyek penelitian tersebut membuat David sangatlah cemas. Pada saat ini, beliau tiba-tiba teringat dengan China. Karena pada saat itu, untuk lebih meningkatkan kekuatan penelitian ilmiah, Beijing telah mengeluarkan undangan rekrutmen kepada talenta dan ilmuwan seluruh dunia. Beijing telah membuat komitmen yang sangat tulus untuk pengembangan penelitian ilmiah dan teknologi negaranya. Semua ilmuwan dengan skill dan penelitian tertentu akan menerima perlakuan yang murah hati bila mereka datang ke China. Beijing menjanjikan mereka perlakuan terbaik dengan lingkungan R&D kelas dunia bagi ilmuwan dan keluarganya. Kondisi super real seperti itu membuat David Brady sangatlah bersemangat. Itulah sebabnya beliau dengan beberapa orang dari timnya segera berangkat ke China dengan membawa proyek kamera 1 miliar pikselnya. Setelah memahami arah pengembangan dan penelitian David Brady dan timnya, China sangatlah tertarik, mulai mementingkan dan memberikan dukungan terbaik. Beijing langsung menginvestasikan $28 juta dalam pendanaan dan penelitian untuk tim David Brady dan berjanji bahwa pendanaan ini tidak hanya sekali, namun masih akan terus didanai sesuai dengan kebutuhan penelitian lanjutan. Hal ini tentu saja membuat David Brady dan timnya sangatlah tersentuh oleh sikap tulus China terhadap talenta.
Setelah mendapatkan pendanaan dan kepercayaan penuh, David Brady berjanji untuk menyelesaikan penelitiannya dengan sukses. Seiring perjalanan waktu, David dan timnya juga menemui banyak kendala seperti yang dihadapi di Amerika Serikat. Namun, bedanya, Beijing tidak sepragmatis Amerika Serikat. Beijing memiliki kepercayaan penuh atas kemampuan timnya. Tidak lama kemudian, Tuhan memang tidak pernah mengecewakan umatnya. Berkat niat dan tekad kerja kerasnya, David Brady berhasil membangun kamera pengintai dengan 1 miliar piksel. Begitu prestasi ini keluar, langsung menarik perhatian Amerika Serikat. DARPA tidak pernah menyangka David Brady yang pernah ditolak dapat meraih sukses yang sangat besar di China. Pada saat ini, Amerika Serikat secara diam-diam meminta David dan timnya membawa teknologi ini untuk kembali ke DARPA dengan menjanjikan berbagai kondisi premium untuknya. Namun, tampaknya David Brady adalah orang yang bersyukur atas kebaikan Beijing terhadap timnya. Makanya, beliau juga siap membalasnya. Beliau melihat keterbukaan China yang sangat mementingkan dan menghargai talenta teknologi tinggi. Sebenarnya, yang diinginkan para ilmuwan adalah lingkungan penelitian yang murni dan sederhana. China telah memberikan David Brady lingkungan ini, termasuk segala perlakuan dan kebutuhan keluarganya. Tidak seperti majikan sebelumnya, DARPA yang sangat pragmatis terburu-buru untuk sukses cepat. Tahukah Anda bahwa kamera ultra definisi tinggi ini telah mulai digunakan di berbagai bidang industri di China, yang juga merupakan asal-usul sistem Skynet China yang sangat terkenal di dunia hari ini. Berkat teknologi ini, kepolisian China bisa menangkap wajah dan tersangka kriminal dari jarak jauh melalui kamera. Tidak hanya itu, teknologi ini juga dapat melakukan lebih banyak fungsi seperti penjelajahan luar angkasa, mikroorganisme bawah laut, dan lain sebagainya, yang semuanya dapat mempelajari informasi yang ingin kita ketahui. Belum lagi perannya yang jauh lebih besar di bidang militer. Kamera ini dapat melakukan deteksi jarak jauh untuk memastikan China tidak perlu memasuki wilayah negara lain. Teknologi God's Eye atau mata Tuhan ini pernah muncul dalam film Hollywood Fast and Furious 7. Ketika film itu baru dirilis, banyak netizen dunia khawatir jika teknologi semacam ini terrealisasi, maka tak akan ada lagi privasi di dunia ini. Sementara teknologi mata Tuhan ini masih dalam bentuk film Hollywood, China sudah mempraktekannya sejak beberapa tahun yang lalu. Sikap David Brady dan timnya yang dengan tegas menolak undangan Amerika Serikat untuk kembali berbakti kepada DARPA langsung membuat Washington sangat marah. Mereka berpikir David Brady tidak tahu bersyukur. Oleh karena itu, Amerika Serikat membatalkan semua penghargaan yang pernah dimenangkan beliau saat di Amerika Serikat dan bahkan menghapus namanya dari semua tesis yang pernah beliau terbitkan. Untuk tindakan Amerika Serikat ini, tampaknya David Brady telah lama tidak peduli. Alasannya, bagi seorang ilmuwan seperti dirinya, pencapaian dan hasil ilmiah masa lalu tidak sebanding dengan prestasi dan hasil ilmiah sekarang dan masa depan. Pada saat ini, China adalah negara dan rumahnya. Beliau sudah tidak peduli dengan penghargaan yang pernah dimenangkan di Amerika Serikat, karena beliau dan keluarganya telah bertekad untuk tinggal di China dan menjadi anggota warga negara China. Sebenarnya, kita bisa menembus batas negara dalam keadaan apapun, asalkan pikiran dan arah kita tetap konsisten. Selebihnya hanyalah angan-angan. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!